Sangat sulit dimengerti. Lagi-lagi kita mendengar aksi pembakaran Al-Quran. Seseorang mengambil Al-Quran kemudian membakarnya dengan dilindungi oleh polisi. Selang beberapa waktu, mereka melakukannya lagi. Aku tidak mengerti pola pikir seperti apa yang mereka miliki. Lalu kenapa pemerintah membiarkan mereka melakukan tindakan seperti itu? Mengapa mereka membiarkan tindakan konyol yang membuat 2 miliar muslim di dunia tersinggung? Tidak hanya muslim, para non-muslim juga terganggu dengan aksi pembakaran Al-Quran ini. Kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini polisi turun tangan, tapi bukan kepada pria yang membakar Al-Quran karena dia punya kebebasan berbicara. Malah, polisi bertindak melawan mereka yang hendak menghentikan pria itu. 15 orang ditangkap. Logika macam apa ini? Kebebasan berbicara seperti apa yang dimaksud? Menteri Luar Negeri dari negara tersebut menyampaikan pernyataan terhadap pembakaran Al-Quran ini karena mereka rutin membakar Al-Quran. Dia berkata, membakar Al-Quran bukan bentuk kebencian atau provokasi, tapi suatu bentuk kebebasan berbicara. Seakan-akan kebebasan berbicara hanya berlaku sesuai keinginan mereka. Bagi mereka, gagasan lain tidak punya kebebasan bicara. Lalu apa tujuan tindakan ini? Apakah untuk provokasi umat muslim? Atau agar orang melakukan kerusuhan? Apa maksud dari pria kekanak-kanakan berusia 37 tahun itu? Apa yang akan terjadi ketika Al-Quran dibakar? Apakah para muslim akan berpikir, oh, kitab suci Al-Quran dibakar. Bagaimana mungkin mukjizat Allah bisa dibakar? Aku sangat kecewa. Apa Islam bermasalah? Apakah muslim akan mulai ragu tentang agamanya? Dalam keyakinan kami, tidak ada yang namanya kalau Al-Quran dibakar, tidak akan terbakar. Keajaiban akan terjadi. Bayangkan kamu mencoba membakar kertas biasa. Semua terbakar. Tapi ketika mencoba membakar Al-Quran, tidak bisa. Tidak mungkin seperti itu. Karena ini bagian dari ujian dunia. Orang-orang yang sudah dikuasai iblis akan melakukan tindakan layaknya iblis. Pada akhirnya, dia akan menerima ganjaran atas perbuatannya, tapi bukan di dunia ini. Ketika pembakar Al-Quran ini tiba di akhirat, dia akan menyadari, kali ini bukan Al-Quran yang terbakar. Saudaraku, kapankah orang cenderung berkelahi, bertindak kasar, membakar benda, ketika dia tidak bisa secara intelektual mengatasi gagasan yang berlawanan dengan mereka? Seperti itulah mentalitas mereka. Seperti itulah kejiwaan mereka. Kamu mungkin sudah lihat pembakar Al-Quran. Seorang bocah berusia 37 tahun. Dia merokok dan membakar Al-Quran. Dia ingin diperhatikan, diperlakukan seperti anak kecil. Dia ingin menarik perhatian orang-orang di sekitar. Hei bocah, mengapa kamu berusaha menghancurkan Islam dengan cara seperti ini? Kenapa kamu tidak coba kalahkan dengan kecerdasan? Pergi ke tempat berdialog seperti di Taman Haid, tempat para muslim secara intelektual menyangkal gagasan-gagasan anti-Islam dan mendominasi di sana. Sampaikan argumenmu yang menurutmu Islam salah. Kamu tidak perlu membawa 15 polisi bersamamu. Tidak akan ada yang memukulmu. Ayo, cobalah. Kenapa kamu bertindak konyol dengan melakukan pembakaran Al-Quran? Apa kamu seorang bocah? Apa kamu anak usia 9 tahun? Yang tidak tahu harus berbuat apa? Daripada bersikap seperti bocah, kenapa kamu tidak coba menghentikan Islam dengan ideologi? Coba saja kalau bisa. Misalnya, kamu harus bisa jelaskan jika Allah tidak ada dengan argumen dan bukti. Tapi karena tidak punya bukti yang kuat, kamu tidak bisa menang secara intelektual. Makanya kamu melakukan aksi kekanak-kanakan. Sebenarnya orang-orang semacam ini suka dengan reaksi dan perhatian orang lain. Ada kisah tentang orang semacam ini. Orang yang ingin terkenal. Dia kencing di masjid, lalu orang-orang mulai bicara buruk tentang dia. Dan karena dia orang yang gila ketenaran, dia merasa senang walaupun terkenal karena keburukan. Bocah ini juga mendapat kesenangan kalau orang-orang menyerang atau menghina dia. Semua orang punya reaksi berbeda. Tapi kalau aku ada di sana menghadapi bocah ini, aku mungkin akan berdiri di hadapannya. Aku akan menertawakan bocah ini sebentar tanpa marah. Sama seperti anak-anak, dia butuh cinta, ingin diperhatikan. Aku mungkin akan bilang, "Hei bocah, berapa usiamu? 9 tahun? 5 tahun? Apa kamu kecewa karena teman-temanmu di TK tidak mau bermain denganmu? Kamu mau coklat? Kamu mau permen? Apa yang kamu mau?" Kamu tidak merusak Islam dengan membakar Al-Quran. Kamu malah menunjukkan bahwa kamu lemah. Kamu tidak punya argumen. Lalu sebagai seorang muslim, apa aku melakukan hal yang sama terhadap keyakinan lain? Agama lain? Tentu tidak. Channel Towards Eternity memberikan bukti, menampilkan kesaksian, menjelaskan dengan logis. Seperti itu. Oh ya, kejadian yang sama juga terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal punya sebuah ide. Dia lihat teman-temannya dan bilang, "Siapa yang berani meletakkan usus unta ini di leher Muhammad saat dia sujud di sajadah?" Uqbah dengan senyum jahat di wajahnya, berdiri dan tanpa berpikir lagi, dia ambil usus yang busuk itu yang sudah dijemur seharian di bawah terik sinar matahari Arab. Bayangkan betapa busuk baunya.
Saat Nabi Muhammad SAW sedang sujud, Uqbah meletakkan usus itu di leher Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sulit bernapas karena darah dan lendir. Para penindas dari suku Quraisy tertawa bahagia saat mereka melihat Rasulullah SAW. Dari jauh, Fatimah radhiyallahu anha kecil melihat kejadian itu berlari menuju ayahnya. Dia angkat usus unta itu dengan tangannya yang kecil sambil menangis marah. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat itu? Beliau tetap melanjutkan sholat. Lihatlah ketulusan beliau. Setelah beliau selesai, beliau bangkit dan berdiri di hadapan para penindas itu. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy." Para penindas itu diam, ketakutan mendengar ucapan beliau. Meskipun mereka tidak meyakini, namun mereka tahu siapa itu Rasulullah SAW dan mereka tahu doanya akan dikabulkan. Setelah itu doa Rasulullah SAW terjadi dan para Quraisy penindas itu kehilangan segala yang mereka miliki dan menjadi malu. Singkatnya, kejadian serupa pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak bisa menang dengan ideologi mencoba cara-cara konyol. Jadi bukan hal baru. Usaha seperti ini tidak pernah berhasil. Mereka sadar Islam berkembang pesat. Semua data statistika menunjukkan bahwa Islam sekarang agama yang berkembang paling pesat di dunia. Mereka tahu bukan Yahudi, Kristen, ateisme, atau agnostisisme. Tapi Islam dengan bukti-bukti logisnya meyakinkan orang-orang dengan kebenarannya. Ada banyak orang dari banyak negara, dari semua agama pindah masuk Islam. Banyak video wawancara para mu'alaf ini di YouTube. Dari Inggris, Amerika, Kanada, dari Kristen ateisme, orang-orang terus pindah ke agama Islam. Mereka ceritakan alasan logis mengapa mereka menjadi Muslim. Ada banyak sekali kisah indah para mu'alaf. Mereka bilang pada awalnya punya prasangka buruk. Namun setelah mereka membaca Al-Quran, mereka bilang itu sesuai dengan logika mereka. Kita sudah bahas secara detail di video penyebaran Islam tak terhentikan. Intinya, masalah mereka sudah jelas. Itu sebabnya mereka membakar Al-Quran. Namun mereka tidak menyadari bahwa usaha mereka hanya sia-sia. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi meskipun mereka tidak ingin, mereka tidak akan mampu mencegah kebangkitan Islam dengan tindakan konyol mereka. Apapun yang terjadi, masa depan akan menjadi milik Islam. Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun mereka tidak menyukainya.